What's going on guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin video 30 pelajaran di umur 30 tahun. Jadi sebenarnya emang konten ini terinspirasi dari Raditya Dika karena aku ngefans banget sama Bang Radit ya. Oh iya, untuk make upku hari ini tuh lebih ke dewy finish dan aku pakai complexionnya itu dari skin tintnya Bare and Bliss, serum tintnya Bare and Bliss. Oke, langsung kita mulai aja 30 pelajaran di umur 30 tahun. Yang pertama, nggak apa-apa buat jadi berbeda. Jadi aku tuh beda ya, nggak kayak orang-orang atau anak-anak pada umumnya. Dari kecil, dari SMP aku tuh suka banget kemana-mana sendiri, ke perpustakaan sendiri, ke kantin sendiri, ke kamar mandi sendiri. Sedangkan teman-teman aku yang lain biasanya minta ditemenin aku, kalau nggak minta ditemenin teman yang lain, dan itu dianggap aneh sih sama teman-teman aku. Dan saat aku dewasa, saat aku berumur 30 tahun, aku juga masih suka kemana-mana sendiri, misalkan kayak ke supermarket sendiri, ke makan seblak sendiri, nongkrong sendiri gitu. Tapi menurutku itu adalah hal yang wajar walaupun aku berbeda. Aku nggak sama kayak orang-orang kebanyakan. It's okay aja, itu bukan masalah. Yang kedua, jangan urusin urusan orang. Aku nggak mau ngurusin urusan orang lagi, nggak mau ikut campur. Kecuali kalau orang itu minta pendapat aku ya. Cuman kalau misalkan mencari tahu masa lalu orang lain atau mengurusi urusan orang lain, itu aku udah nggak mau ya. Lalu yang ketiga, bikin daftar pengeluaran dan menekan pengeluaran. Aku tuh anaknya boros banget, jadi aku rasa aku perlu mencatat pengeluaran dan menekan pengeluaran. Jadi jangan sampai kebanyakan pengeluaran yang uang yang aku keluarin, jangan sampai kebanyakan gitu loh. Jadi harus ditekan pengeluarannya. Yang keempat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Aku tuh anaknya, mungkin karena aku Leo ya, nggak tahu juga sih ya. Aku tuh anaknya suka banget menunda pekerjaan. Misalkan aku mau beresin kamar tidur atau mau nyapu, udah nanti dulu aja deh. Ya gimana mau cepet selesai gitu loh. Aku pokoknya bakalan berusaha untuk gak menunda-nunda pekerjaan lagi. Yang kelima, minta tolong partner kalau sedang bekerja. Ini harus aku lakuin dan menurut aku ini penting banget ya guys. Karena kadang aku tuh suka malu atau segen gitu sama partner kerja aku kalau misalkan aku mau minta tolong. Jadi udah sampai nomor 5 ya. Nomor 6, berimajinasi itu boleh banget. Jadi dulu aku itu waktu kecil ya, namanya juga masih kecil, aku tuh berimajinasi sering banget pengen jadi Maho Shoujo. Buat kalian yang nggak tahu, Maho Shoujo tuh kayak penyihir cewek di anime Jepang gitu. Dan menurutku berimajinasi itu nggak ada salahnya ya. Kita boleh banget berhayal, boleh banget asik dengan dunia kita sendiri, tapi jangan terlalu asik juga. Oke, dari nomor 6 ya. Nomor 7, nggak usah buang-buang waktu. Aku nggak mau buang-buang waktu lagi untuk hal-hal yang nggak penting. Nomor 8, nggak usah buang-buang duit. Aku juga nggak bakalan mau ngebeli barang yang sekiranya nggak penting. Aku bakalan beli barang yang sekiranya penting dan aku butuhkan. Kita lanjut lagi ya. Nomor 9, luangkan waktu sama keluarga. Jadi dulu aku itu nggak deket sama mama dan nggak deket sama bapak aku. Jadi sekarang aku mau banyak meluangkan waktu bersama mereka ya. Dan aku pengen deket sama keluarga aku aja sih. Tadi udah sampai nomor 9. Nomor 10, hangout sekali-kali sama temen. Ini menurut aku ya penting sih buat sedikit healing gitu, dan ngabisin waktu sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, untuk hangout sebentar atau ya nongkrong di mana gitu ya, biar nggak bete dan nggak suntuk di rumah. Tadi udah sampai nomor 10, hangout sekali-kali sama teman. Nomor 11, bertegur sapalah dengan tetangga. Jadi aku tuh anaknya sebenarnya aku anaknya introvert dan pemalu banget. Jadi kalau misalkan aku ketemu sama tetangga, kadang aku nggak berani nyapa, bukan karena aku sombong sih, cuman aku malu aja. Tapi sekarang aku membiasakan diri untuk bertegur sapa sama tetangga gitu. Oke, tadi sampai nomor 11. Nomor 12, mensupport atau mendukung pasangan aku. Ini juga penting ya. Aku bakalan terus mensupport dan mendukung impian dan hobi pasangan aku selama itu semua positif. Nomor 13, jangan lupa mengapresiasi doi. Aku bakalan mengapresiasi doi atau pasangan aku
atau pacar aku bakalan mengapresiasi kebaikan dia yang udah dia kasih sama aku. Lalu kita lanjut lagi, nomor 14, punya hobi itu penting. Ya, ini penting banget sih. Kalau kita punya hobi itu rasanya hidup jadi lebih menyenangkan kalau misalkan kita punya hobi ya. Contohnya kayak aku hobi banget nge-YouTube, sama hobi banget sama yang namanya make up ya. Kamu misalkan punya hobi musik atau misalkan punya hobi olahraga, itu bisa kamu kembangin lagi. Itu bisa ngebuat hidup kamu jadi lebih menyenangkan lagi. Nomor 15, inisiatif itu penting. Ya, ini aku anaknya tuh kurang inisiatif, terutama kalau di kerjaan ya. Aku tuh kurang inisiatif, dan sekarang aku bakalan terus berinisiatif, belajar berinisiatif lagi supaya aku bisa lebih baik di kerjaan. Nomor 16, fokuslah dalam bekerja. Ini aku sering banget gagal fokus di pekerjaan, aku juga nggak tahu kenapa, dan aku bakalan berusaha untuk fokus di kerjaan ya. Dan ya pokoknya konsentrasi tuh penting lah. Fokus di satu tujuan dulu dalam pekerjaan. Nomor 16, tadi udah ya, nomor 16 fokus dalam bekerja. Nomor 17, jangan body shaming. Aku nggak mau yang namanya body shaming sama orang, misalkan baru ketemu teman lama gitu ya, terus bilang basa-basinya, aku bakalan basa-basi hal lain. Aku nggak mau ngomongin fisik, oh kamu kok gendutan banget, kamu kurusan banget, oh kamu kok gini, kamu begitu. Enggak, aku bakalan basa-basi dalam hal yang sewajarnya aja tanpa harus body shaming. Nomor 18, menabung dan olahraga itu penting. Ini untuk investasi ya, investasi buat uang sama kesehatan ya. Aku bakalan belajar menabung, dan aku bakalan rajin-rajin olahraga ya, paling cuma jalan-jalan ke pantai atau mungkin lari-lari di pantai, atau bersepeda juga bisa. Nomor 19, persempitlah circle pertemanan. Aku lebih baik punya teman yang sedikit daripada punya temen yang banyak tapi toksik. Sebenarnya teman aku udah banyak sih, mereka udah aku filter teman-teman aku, dan mereka semua nggak toksik. Cuman yang bener-bener temen, yang bener-bener sahabat itu aku cuman punya 3 orang, dan mereka semua baik banget sama aku juga baik ke mereka ya. Pokoknya kita udah kayak saudara ya, tapi aku tetap kasih batasan dan boundaries sama mereka. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai nomor 19. Nomor 20, nggak mengharapkan apa-apa ketika menolong orang. Iya, jadi kalau misalkan menolong orang ya karena aku pengen nolong aja, dan aku seneng gitu ngelakuinnya. Aku seneng nolong orang, dan aku cuman mau Tuhan, semesta, atau Allah aja yang ngebalas kebaikan aku. Aku nggak mau mengharapkan kebaikan dari mereka. Nomor 21, nonton anime adalah cara terbaik ke dimensi lain. Gak anime doang sih, aku juga suka nonton donghua. Ya, itu adalah cara terbaik ke dimensi lain, ke dimensi 2 dimensi ya. Itu aku seneng banget nonton anime, itu bisa ngasih pesan moral yang baik kepada aku. Dan ya aku suka banget gambar-gambar di anime gitu-gitu, aku suka banget. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 22, mengkoreksi diri sendiri itu penting. Iya, mengkoreksi diri sendiri itu sangat-sangatlah penting. Mengakui kesalahan itu sangat-sangatlah penting, dan memperbaiki kesalahan itu sangat-sangat penting. Pokoknya mawas diri atau sadar diri itu penting banget. Nomor 23, nggak akan terprovokasi lagi. Aku nggak mau terprovokasi lagi, nggak mau gampang ribut sama orang. Kalau misalkan ada orang yang cerita kalau orang lain baru ngegosipin aku gitu, misalkan aku bakalan cuek bebek aja, bakalan aku cuekin. Aku nggak mau marah gitu ya, nggak mau langsung ngelabrak bla 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 gimana. Aku nggak mau juga ngebalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Tadi udah sampai nomor 23. Nomor 24, aku nggak butuh validasi dari orang lain. Iya, aku nggak butuh pengakuan atau validasi dari orang lain. Aku lebih baik mencari pengakuan ke diri sendiri daripada ke orang lain. Nomor 24 tadi udah. 25, aku akan terus mempelajari Loa. Loa buat kalian yang nggak tahu, Loa itu adalah Law of Attraction, salah satu dari 12 hukum alam semesta, dan aku lagi berusaha buat manifestasi scripting Loa. Cuman mungkin aku kurang konsisten, dan aku kadang di dispel energi atau masih di
3D reality. Jadi aku banyak belajar dari Kak Tresnani Moonlight sama Kak Aurelia Safir di TikTok dan sosial media lain ya. Aku banyak belajar dari mereka. Dan mungkin kalau ada rezeki aku bakalan beli bukunya Tresnani. Aku udah beli bukunya Kak Aurelia Safir kemarin, jadi tinggal bukunya Kak Tresnani aja. Nomor 26, doa dan manifestasi itu penting. Jadi kalau misalkan kita berdoa, jangan pakai kata jangan pakai kata semoga, jangan pakai kata ingin ya. Pakailah kata terima kasih, aku yakin. Pokoknya seolah-olah udah terjadi gitu loh. Aku percaya. Jadi pakai kata-kata aku percaya, aku yakin, terima kasih. Jadi pokoknya kalau kita berdoa atau bermanifestasi pakai kata-kata itu aja, jangan pakai kata yang tadi udah aku sebutin, supaya cepat terkabul. Dan ya kita juga harus yakin kalau doa dan manifestasi kita itu bakal terkabul, kita juga harus berusaha juga. Oke, nomor 27, mencatat hal sekecil apapun di kerjaan. Ini penting banget biar aku nggak lupa ya. Jadi aku bakalan mencatat hari ini mau apa, misalkan mau mengkasih label harga atau apa, itu selalu aku catat. Nomor 28, make up penting untuk bertransformasi. Ya, make up itu penting banget buat mempercantik diri kita atau bikin orang lain pangling. Ya, yang namanya make up itu worth it, make up it's worth it, make up itu penting. Nomor 29, pentingnya self improvement. Jadi penting banget untuk meningkatkan value kita, mengembangkan diri kita, itu penting banget. Nomor 30, pentingnya self love. Penting banget buat kita menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mau mencintai atau menyayangi orang lain itu boleh banget, tapi kita pertama-tama harus belajar mencintai dan menerima dan menyayangi diri kita sendiri ya. Oke, itu dia 30 pelajaran di umur 30 tahun. Aku nggak tahu besok kalau misalkan udah di umur 40 atau 50 bakalan bikin kayak gini lagi atau enggak ya. Maybe no, karena ini udah banyak 30 pelajaran di umur 30 tahun. Udah cukup banyak yang aku pelajarin ya. Oke, thank you so much for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bye-bye, see you on my next video. Bye. Untuk mendukung channel saya, jangan lupa subscribe kawan-kawan. See you.